Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Jemaah subuh Masjid Syuhada rahimakumullah. Kembali Anda bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan sunnahnya, menjalankan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Bapak sekalian dirahmati Allah, kembali pada subuh Rabu hari ini kami bacakan buku tanya jawab agama dari Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tema yang kami angkat masih seputar ibadah sholat. Sebagaimana kita ketahui, dalam pelaksanaan sholat, khususnya sholat fardu, sholat wajib, ada dua cara, yaitu secara sendiri dan secara berjamaah. Nah, dari pertanyaan yang coba kami bacakan ini di seputar ibadah sholat berjamaah. Pertanyaan, ada seorang penceramah sini sebutkan menerangkan bahwa sholat fardu itu wajib, ya, wajib dilaksanakan atau dilakukan berjamaah di masjid atau mushola. Di rumah hanya dibolehkan untuk sholat sunat, sekalipun orang buta, sholat fardunya harus berjamaah asal mendengar azan dari masjid. Demikian berdasarkan hadis. Selanjutnya, oleh penceramah tersebut diterangkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengancam orang yang tidak sholat berjamaah akan dibakar rumahnya. Pertanyaan saya, bagaimana sholatnya orang yang tidak berjamaah tersebut? Sahkah? Ya, sekali lagi pertanyaan saya, kata penanya di sini, bagaimana sholatnya orang yang tidak berjamaah? Sahkah hukumnya? Benarkah tindakan Rasulullah sekeras dan sekejam itu? Mohon keterangan dari Al-Fakir, ya. Jadi di sini penanya menyamarkan namanya Al-Faqir, ya, yang fakir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anggota jamaah, ya, pengajian Musholla Al-Hidayah Bendan Gang 12 Pekalongan. Jawaban mengenai sah tidaknya sholat fardu tidak berjamaah, tidak terdapat perbedaan. Mengenai sah tidaknya sholat fardu tidak berjamaah itu tidak ada atau tidak terdapat perbedaan dalam arti sah melakukannya.
Yang menjadi perbedaan pendapat ialah melaksanakan sholat fardu itu wajib berjamaah atau tidak. Sebagian ada yang menyatakan wajib dan berdosa bagi yang tidak melaksanakannya. Sebagian lagi menyatakan berjamaah tidak wajib. Dengan sendirinya kalau tidak wajib, hukum mengerjakan sholat berjamaah, kalau tidak mengerjakan sholat berjamaah juga tak berdosa. Segolongan ulama lagi ada yang menyatakan wajib kifai atau fardu kifayah. Dalil yang menyatakan wajib berjamaah untuk sholat fardu ialah yang pertama firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Artinya, dan jika kamu berada di tengah-tengah mereka, ya, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri, ya, berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud, yaitu telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pergi ke belakang untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu. Ini sholat dalam keadaan kondisi peperangan, ya. Ayat ini seperti halnya yang terjadi yang dari Palestina. Dari ayat tersebut dapat dipahami wajib melakukan sholat berjamaah, bahkan sampai dalam keadaan perang pun berjamaah harus dilakukan seperti perintah dalam ayat tersebut. Yang kedua, perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang sering kita baca, kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang ruku. Maksud ruku di sini ialah salat. Sedang rukuklah bersama orang yang ruku ialah salat bersama dengan orang lain, yakni berjamaah. Ini yang kedua yang menyatakan salat berjamaah itu wajib hukumnya. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, hadis riwayat Muslim, Imam Muslim dan dari Abu Hurairah yang menerangkan bahwa seorang buta yang tidak mempunyai pembimbing yang menuntunnya ke masjid datang kepada Nabi dan minta agar ia diberi rukhsah atau dispensasi untuk melakukan sholat di rumah, maka Nabi pun memberikan rukhsah atau keringanan itu. Tetapi setelah orang itu berpaling, ya, beliau pun memanggil kembali dan bertanya, hal tasma'un nida? Qal na'am qala fa'ajib. Rawahu Muslim. Apakah engkau mendengar panggilan azan itu? Orang itu berkata, ya. Maka Nabi pun bersabda, penuhilah panggilan itu. Hadirin rahimakumullah, dari hadis ini dapat difahami bahwa sholat berjamaah itu wajib. Melihat sampai orang buta pun, ya, harus memenuhi panggilan adzan. Segolongan ulama menyatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah sunnah saja, bukan wajib, ya, dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, hadis muttafaq alaih, ya. Sini kalau ada kalimat muttafaq alaih berarti Bukhari Muslim, dari Ibnu Umar
Rasulullah bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu 'ala sholatil fadh bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih tinggi ya, atau lebih besar ya, pahalanya 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Dalam hadis di atas ditunjukkan kelebihan salat berjamaah dari salat sendirian. Di situ tidak menunjukkan tentang kewajiban melakukan jamaah. Dalam hadis di atas menunjukkan bahwa salat sendiri mendapatkan pahala juga, hanya sedikit, tidak sebanyak pahala salat berjamaah. Karena mendapat pahala berarti bukan sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Kalau tidak boleh dikerjakan, tentu dilarang, dan bagi yang mengerjakan tentu tidak diterima dan tidak diberi pahala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Salatu rajulin fi jamaah tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatuhu fi suqihi bi 27 darajah." Artinya bahwasanya salat seseorang berjamaah lebih tinggi 27 derajat dibanding dengan salat sendirian di rumah atau di pasar. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kemudian yang ketiga, hadis riwayat At-Tabarani dari Abdullah bin Sarjis. Nabi bersabda, "Idza shalla ahadukum fi baitihi thumma dakhala al-masjida wal qaumu yusalluna falyusalli ma'ahum takunu lahu nafilah." Artinya, apabila sholat salah seorang dari kamu sekalian di rumah, kemudian masuk masjid dan mendapatkan orang banyak mengerjakan sholat, maka hendaknya sholat beserta mereka sebagai nafilah, ya, suatu perkara yang sunnah. Riwayat At-Tabarani. Hadis ini dinilai hasan menurut Imam As-Suyuti. Hadirin rahimakumullah, hadis tersebut menurut Zaid bin Aswad terjadi ketika haji wada, ya, haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat, ya, saat sholat subuh. Ketika Nabi salam melihat ada 2 orang di luar masjid tidak melakukan sholat, maka Nabi memerintahkan agar 2 orang itu datang kepadanya dan menanyakan alasan tidak melakukan sholat dengan mereka. Dijawab bahwa kedua orang itu telah melakukan sholat di kendaraannya, ya, dalam perjalanannya. Maka Nabi menyatakan demikian dengan kata bait diganti rihal, seperti riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Nabi mengakui sahnya sholat kedua sahabat itu di rumah atau di kendaraan dengan menganjurkan untuk melakukan jamaah, menunjukkan keutamaan berjamaah. Kemudian yang keempat, jamaah rahimakumullah, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari. "Inna a'dhaman nasi ajran fis shalah ab'aduhum ilaiha mamshan fa'ab'aduhum walladzi yantaziru as-salata ma'al imam a'dhamu ajran minal ladzi yusalliha thumma yanam." Sesungguhnya pahala solat yang lebih besar ialah solat yang dilakukan di tempat yang lebih jauh perjalanannya, ya. Kemudian yang lebih jauh lagi, dan orang yang menunggu solatnya, ya, berjamaah bersama imam mempunyai pahala yang lebih besar dari yang melakukannya sendirian kemudian tidur. Imam Bukhari Muslim. Ini rahimakumullah, melihat hadis-hadis di atas nampak adanya kebolehan mengerjakan sholat sendirian. Bagi yang berpendirian tidak wajib ain, ya, melakukan sholat berjamaah, berpendapat bahwa hadis yang menerangkan bahwa Nabi mengancam orang yang tidak berjamaah dengan akan membakar rumahnya merupakan ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat karena nilai nifak, ya, ada unsur kemunafikan yang ada dalam diri seorang tersebut. Sebagaimana ancaman Nabi bagi yang tidak melakukan sholat Jumat,
ya ada juga hadis yang menjelaskan tentang pentingnya sholat berjum'ah itu, seperti riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Dan semua dalil yang dikemukakan, baik yang mewajibkan maupun yang tidak mewajibkan sholat berjamaah menurut cara jamak dan taufik, dapat diambil pengertian bahwa sholat berjamaah adalah wajib atau fardu kifayah, yang berarti kalau suatu kampung ya ada yang melakukan sholat berjamaah sudah menggugurkan kewajiban seluruh warga kampung tersebut. Hanya saja bahwasanya sholat berjamaah tetap merupakan anjuran yang perlu mendapatkan perhatian kita. Sekali lagi menutup uraian ini kita majelis takjih, hanya saja ya sekalipun hukumnya wajib atau fardu kifayah, itu sholat berjamaah tetap merupakan anjuran yang perlu mendapatkan perhatian kita. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.